Alat komunikasi adalah media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi. Alat komunikasi sudah ada sejak dulu, seiring berkembang zaman, alat komunikasi juga terus berubah sesuai kebutuhan. Berbagai alat komunikasi telah digunakan dan banyak juga yang sudah ditinggalkan karena sudah ada yang lebih canggih. Untuk saat ini, kita mungkin mengenal ponsel atau telepon sebagai alat komunikasi. Jika kita flashback ke belakang, sudah banyak alat komunikasi yang menemani manusia dalam berinteraksi, mulai prasasti, surat, hingga ponsel yang banyak saat ini. Selain itu, alat komunikasi zaman sekarang memiliki perkembangannya tersendiri, mulai dari komunikasi melalui suara, video dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu klik tombol subrek, like dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaik dari kami. Dialah Alexander Graham Bell. Pria kelahiran 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia, putra ketiga dari pasangan suami istri Alexander Melville Bell dan Eliza Grace Shmomons. Kakaknya, Melville James Bell, meninggal dunia pada tahun 1867 akibat tuberkulosis. Sama halnya dengan adiknya, Edward Charles Bell, yang meninggal pada tahun 1870 karena alasan yang sama. Bell dibesarkan di keluarga yang sudah berkecimpung di dunia bahasa dan sastra selama beberapa generasi. Kakeknya, Alexander Bell, adalah seorang guru, penulis buku tentang prinsip berbicara, narator bagi pertunjukan-pertunjukan teater karya Shakespeare, sekaligus menerima penghargaan atas metodenya dalam Impediments of Speech. Sementara ayahnya, Melville, yang selain merupakan seorang pengajar di University of Edinburgh, juga sukses mengembangkan basis dalam mengajar orang-orang tunarungu untuk berbicara, yaitu visible speech. Alexander Graham Bell merupakan seorang ilmuwan yang terkenal sebagai penemu telepon. Ilmuwan kelahiran Skotlandia itu menemukan perangkat telepon pertama pada tahun 1876 dan mendirikan perusahaan telepon Bell pada 1877. Bell adalah salah satu penemu utama telepon, dia juga berperan penting dalam pekerjaan komunikasi untuk orang tuli dan memegang lebih dari 18 hak paten atas penemuannya. Nama, Alexander, berasal dari nama kakek dari pihak ayah, sedangkan nama tengah, Graham, ditambahkan ketika dia berumur 10 tahun. Kota kelahirannya di Edinburgh, dikenal sebagai Athena dari Utara, karena kekayaan seni budaya dan kemajuan di bidang sains. Kakek dan ayah Bell merupakan ahli di bidang mekanisme suara dan elokusi, dan ibunya adalah seorang pianis ulung meskipun tuli. Selama masa muda, Bell sangat dipengaruhi oleh keluarga dan kampung halamannya. Bell sempat menerima pendidikan formal selama 1 tahun di sekolah swasta dan 2 tahun di Royal High School yang terkenal di Edinburgh. Pada usia 12 tahun, saat Bell bermain dengan seorang teman di pabrik biji-bijian, dia melihat proses pengupasan biji gandum yang lambat. Setelah itu, dia pulang ke rumah untuk membuat perangkat dengan dayung berputar dan sikat kuku yang memudahkan proses menghilangkan sekam dari biji-bijian. Itulah salah satu masalah yang dapat dipecahkan oleh Bell ketika berumur 12 tahun. Akhir tahun 1860-an menjadi salah satu periode paling terpuruk dalam hidup Bell. Pasalnya, kedua saudara laki-lakinya meninggal dunia akibat menderita tuberkulosis dan kondisi kesehatannya sendiri pun terus menurun. Akhirnya, pada tahun 1870, mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke Brantford, Ontario, Amerika Serikat, untuk sementara waktu. Kondisi kesehatan Bell pun mulai berangsur membaik dan ia mulai aktif mengajar lagi. Bell, yang ingin cepat bisa berdiri di atas kaki sendiri, melamar kerja di Weston House Academy, Skotlandia,
sebagai guru musik dan elocution, seni deklamasi. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali menjadi siswa untuk sementara waktu, dengan belajar di University of Edinburgh selama 1 tahun sebelum melamar menjadi guru tetap di sana. Pada 1871, Bell mulai aktif mengajar anak-anak tunarungu dari berbagai sekolah untuk berbicara. Sejak itu, namanya mulai dikenal banyak orang. Salah 2 di antaranya adalah oleh Gardiner Greene Hubbard, yang memiliki seorang putri tunarungu berusia 16 tahun yang bernama Mabel, serta Thomas Sanders, yang memiliki seorang putra tunarungu berusia 5 tahun bernama George. Bermula dari menjadi guru berbicara bagi kedua anak tersebut, pada 1872 Bell akhirnya memutuskan untuk pindah ke Boston secara permanen dan membuka sekolah di sana, yang diberi nama Vocal Physiology and Mechanics of Speech. Selain tertarik dengan bahasa dan sastra, sekaligus menjadi seorang guru, sejak remaja, Bell juga sudah punya rasa ingin tahu yang tinggi yang ia salurkan lewat penelitian ilmiah. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah mengenai resonansi dari suara vokal. Ia mulai melakukan berbagai macam penelitian tentang produksi suara-suara vokal. Jadi, yang ia lakukan waktu itu adalah menggerakkan mulut dan lidah sesuai dengan posisi ketika kita mengucapkan suara tertentu. Terus ia bakal memegang pipi atau tenggorokannya menggunakan tangan untuk membantu mengecek suara-suara yang ia buat. Dari situ, ia jadi bisa mengembangkan 2 resonansi nada yang berbeda untuk setiap suara vokal. Sebetulnya, penelitian yang serupa sudah pernah dilakukan oleh Hermann von Helmholtz, yang dipublikasikan melalui buku Sensations of Tone, 1863. Di mana buku ini sendiri menjelaskan tentang gabungan dari nada-nada secara elektrik dari suara yang dihasilkan dari garpu-garpu yang digetarkan untuk membuat suara vokal yang bersifat sintetis. Dari sini, Bell kepikiran untuk eksplor bukunya Helmholtz lebih jauh dan mengembangkan mentelegraf suara yang dihasilkan oleh orang-orang ketika berbicara. Sayangnya, waktu itu ia belum tahu cara melakukan penelitiannya. Bell kepikiran untuk belajar lebih jauh tentang listrik saat jadi guru di Somersetshire College pada 1867. Bell menikah dengan Mabel Hubbard, putri dari Gardiner Hubbard. Diketahui Mabel merupakan penyandang tuli sejak masa kanak-kanak. Mereka kemudian dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Namun, kedua putra mereka meninggal saat masih bayi. Nasib ibu dan istrinya yang sama-sama tuli, disebut sebagai alasan utama Bell perhatian lebih pada teknologi suara. Mungkin kalian sudah tahu bahwa Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876. Lantas, bagaimana perjalanan Bell dalam menemukan telepon? Ide awal dari telepon sudah muncul sejak Bell tertarik dengan penelitian milik Helmholtz. Selama menjadi guru bagi tunarungu di Boston, diam-diam ia rajin melakukan penelitian tentang sirkuit listrik yang dikendalikan lewat membunyikan nada dari garpu-garpu. Mengetahui tentang hal tersebut, Hubbard dan Sanders, yang sudah jadi teman dekat Bell, menawarkan untuk membiayai penelitiannya tersebut. Akhirnya, mereka setuju membuat perjanjian, kalau penelitiannya sukses dan menghasilkan keuntungan, maka mereka bertiga akan dapat persen keuntungan yang sama besar. Pada tahun 1871 Bell mengerjakan telegraf harmonik. Alat tersebut merupakan perangkat yang memungkinkan mengirimkan beberapa pesan melalui kabel di saat yang bersamaan. Cara kerja alat ini sendiri adalah menghasilkan bunyi dengan menggunakan beberapa buah garpu untuk melakukan transmisi lebih dari 1 nada melalui kabel yang sama secara simultan. Tapi kemudian memisahkan nada-nada itu ketika sudah sampai di titik penerima. Dalam proses membuat alat ini, Bell meminta bantuan dari Thomas A. Watson, pekerja di salah satu toko listrik di Boston untuk membuat beberapa bagian dari alat tersebut, karena saat itu Bell tidak memiliki cukup keahlian ataupun waktu untuk membuatnya. Dia mendapatkan dukungan finansial dari investor lokal Thomas Sanders dan Gardiner Hubbard untuk mengerjakan proyek-proyeknya tersebut. Pada tahun 1873 hingga 1874, Bell berusaha keras untuk menyempurnakan telegraf harmonis. Percobaan membuat telegraf harmonis dengan konsep itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ia pun mengganti garpu dengan steel organ reyes.
Dari situ, ia sampai pada satu konsep bahwa ketika ujung dari salah satu buluh yang termagnetisasi bisa menempel ke bagian tengah diafragma, maka ketika ia bervibrasi terhadap gelombang suara atau musik, ia akan menghasilkan sebuah arus yang dapat beragam dalam hal intensitas seperti layaknya udara yang beragam dalam hal kepadatan ketika sebuah bunyi melewatinya. Konsep inilah yang jadi prinsip dasar telepon. Bell kemudian berbagi tentang ide tersebut dengan ayahnya dan juga Joseph Henry, dekan American Electrical Scientists dan sekretaris Smithsonian Institution. Pada 7 Maret 1876, Bell dan Watson berhasil mendapatkan hak paten untuk prototipe telepon versi Bell yang pertama. Bell menerapkan metode baru untuk membuat arus bergelombang yang lebih kuat, yaitu dengan menyebabkan resistansi terhadap arus baterai untuk berfluktuasi baik secara kuat maupun lemah, sementara diafragma pemancarnya bervibrasi. Selanjutnya, ketika diafragma ini bervibrasi, maka kabel yang terhubung dengan konduktor cair akan bergerak naik turun. Ketika kabelnya bergerak naik, maka hambatan akan meningkat pula, begitupun sebaliknya. Kemudian, arus yang melewati kabel dan cairan tersebut akan bergelombang, sementara gelombang suaranya diperlukan. Kalimat pertama yang berhasil disampaikan lewat telepon adalah, "Watson, kemarilah, aku menginginkanmu." Sementara itu, orang pertama yang mengakui penemuan telepon Bell adalah Dom Pedro, seorang kaisar dari Brazil, pada Juni 1876 di pameran Philadelphia Centennial Exposition. Kemudian, sekitar 1 bulan setelahnya, Bell berhasil membangun sirkuit telepon pertama dari Brantford ke Paris, Ontario. Sementara untuk telepon lintas benua pertama yang berhasil dilakukan adalah antara Bell yang berada di New York dan Watson yang berada di San Francisco. Ia juga bertemu dengan Ratu Victoria secara langsung untuk memaparkan hasil penemuannya ini. Pada tahun 1877, The Bell Telephone Company resmi berdiri dan dalam kurun waktu 10 tahun, tidak kurang dari 150.000 warga Amerika Serikat sudah punya telepon. Sayangnya, dunia ilmu pengetahuan juga bertalian erat dengan dunia bisnis, yang berarti tidak mungkin lepas dari yang namanya kompetisi. Banyak perusahaan yang menggunakan konsep-konsep Bell untuk membuat telepon versi mereka sendiri. Bell harus beberapa kali hadir di persidangan untuk memperebutkan klaim atas hak paten telepon. Untungnya, ia selalu menang. Di sisi lain, ia sendiri sudah tidak begitu aktif terlibat dalam dunia perbisnisan dari telepon. Hal lain yang perlu digarisbawahi dari Bell adalah cara berpikirnya yang sudah jauh ke depan. Setelah penemuan teleponnya sukses, ia terpikir untuk membuat sistem komunikasi melalui telepon skala besar, yang dihubungkan lewat satu kabel utama dan kantor pusat. Ia berharap nantinya orang-orang yang terpisahkan oleh jarak yang jauh pun bisa berkomunikasi via telepon. Hal tersebut ia sampaikan di dalam suratnya kepada penemu asal Inggris yang lain. Alexander Bell meninggal dunia pada 2 Agustus 1922 di Cape Breton Island, Kanada. Di detik-detik pemakamannya, seluruh masyarakat Kanada dan AS sepakat untuk mematikan seluruh telepon mereka selama 60 detik penuh untuk menghormati sosok penemu telepon ini. Keberadaan teknologi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell ini turut andil dalam mengubah tatanan dunia, terutama dalam aspek komunikasi dan sosial, bahkan pendidikan. Apalagi, dengan perkembangan telepon yang udah semakin canggih di zaman sekarang ini. Ditambah, dengan adanya internet di perangkat telepon. Dari aspek komunikasi, telepon memberikan kesempatan untuk bisa menjalin komunikasi lebih mudah dengan seseorang, 2 orang, atau banyak orang sekaligus. Bisa dalam bentuk pesan teks untuk dibaca, pesan suara untuk didengar, hingga pesan video yang turut memberikan media visual. Baiklah, sekian dulu pembahasan sejarah singkat awal mulanya telepon oleh Alexander Graham Bell. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk Anda. Dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan like dan share supaya semua orang mendapatkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.